Selamat malam Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam yang di rumah. Selamat malam buat Selamat malam. Prati, Dek Prati. Selamat malam Mbak Juan. Buat Surya, buat yang Cahyati, buat yang terkasih Agustin Sumiati, keluarga Dek Cahyo, Pak Julius Udiono, selamat malam semuanya. Ya. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 19:14, kita akan memulai saja persekutuan kita pada malam hari ini, nggih. Salam untuk semuanya. Pujian sebelum kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Kita akan menaikkan pujian dari NKB 2 bait 1, 4, dan 6. NKB 2 bait 1, 4, dan 6. Hai mari sembah. Mari Bapak Ibu semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan bersama-sama mengawali persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kalau pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menyertai kami. Tuhan Yesus sendiri yang akan menjaga sinyal-sinyal yang ada bagi kami masing-masing, sehingga persekutuan ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, dan pimpinlah hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain
yang mungkin pada kesempatan malam hari ini belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menjagai mereka, menuntun mereka, dan mempertemukan kami kembali dalam persekutuan kami selanjutnya. Kami serahkan Tuhan persekutuan ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Didit. Kita kembali menaikkan pujian dari NKB 14, bait yang pertama dan kedua. NKB 14, bait yang pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Terima kasih Bu Yuan untuk waktunya. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang ada di gereja. Izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Ibu yang bersekutu lewat online. Selamat malam Bapak Ibu, shalom. Shalom, Sungdalu. Selamat pelayanan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah doa, persekutuan ibadah doa. Mari sebelum kita mendengar sapaan firman Tuhan, kita boleh menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah surgawi, jika sebentar kami akan mendengar sapaan firman-Mu, kami mohon Kau buka mata hati kami untuk mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, kiranya Kau berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini tema yang akan saya bawakan adalah ingatlah perbuatan Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan mendasari diambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat yang pertama hingga yang ke-20. Seberapa Bapak Ibu yang membawa Alkitab dan media atau elektronik bisa membukanya, izinkan saya untuk minta tolong Bu Julius untuk membacakan Mazmur 118 ayat yang pertama hingga yang ke-20.
Mazmur 118 ayat 1 sampai yang ke-20. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita beribadah di hari Minggu, kita seringkali membaca Mazmur tanggapan. Kalau kita buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Mazmur yaitu kumpulan nyanyian keagamaan dan puji-pujian. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 150 pasal untuk Mazmur, kitab Mazmur. Dan pada malam hari ini kita melandaskan firman kita di dalam Mazmur 118. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih, Mazmur 118 yang dibacakan Bu Julius tadi merupakan nyanyian Paskah bagi bangsa Israel. Kita tahu Bapak, Ibu, Saudara bahwa Paskah di dalam Perjanjian Lama menggambarkan suatu perayaan kemenangan
yang dilakukan oleh bangsa Israel atas tuntunan Tuhan keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Sedangkan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Paskah dirayakan sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus. Seperti yang kita peringati pada hari Minggu yang lalu, kita merayakan Paskah bersama-sama. Dan perayaan ini adalah hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa disebut nyanyian Paskah? Sebab nyanyian ini merupakan suatu pengakuan akan pertolongan Tuhan, akan perbuatan baik Tuhan kepada bangsa Israel. Kita tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Israel pernah mengalami perbudakan di negeri Mesir, dan karena kehendak Allah sendiri, bangsa ini kemudian dituntun untuk keluar dari tanah Mesir dan dijanjikan di sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tangan kanan Allah begitu kuatnya berperan serta di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah. Sebagai contoh, 10 tulah Mesir, Laut Tebro yang dibelah sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tanah yang kering. Roti mana dan burung puyuh diberikan kepada Allah, kepada bangsa ini untuk bekal makanan. Atau ketika Allah memukul lewat tongkat Musa gunung batu sehingga keluar sumber air, sehingga bangsa Israel tidak kekurangan air di dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah bagi bangsa Israel merupakan hari kemerdekaan, terbebasnya bangsa Israel dari belenggu perbudakan. Oleh karena itu bangsa Israel di saat Paskah akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 118 dibuka dengan sebuah pengakuan dari sang pemazmur yaitu Raja Daud bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bahwa Raja Daud juga memberi pernyataan bahwa seluruh Israel juga mengatakan hal yang sama, bahwa kasih setianya sampai selama-lamanya. Tidak hanya seluruh Israel, tetapi kaum Harun juga mengatakan hal yang sama. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Bahkan orang yang takut akan Tuhan juga mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan sang pemazmur ini sangat monumental. Kita seringkali mendengar di dalam status atau di dalam renungan atau di dalam banyak hal dikutip bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ungkapan ini mengandung arti agar kita bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya sang pemazmur memberi alasan kenapa sang pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Yang pertama, dalam hidup Raja Daud mengalami banyak pertolongan dari Allah. Kita tahu Bapak Ibu, sepanjang masa hidupnya
Daud mengalami sejumlah kesulitan, tetapi Allah begitu baik. Allah turut campur di dalam setiap pergumulan Daud, sehingga Daud mendapatkan kelegaan di dalam kesesakan yang dialami oleh Daud. Ketika dipandang rendah dan dibenci, Tuhan ada di pihak Daud, dan itu membuat Daud tidak takut. Yang kedua, ketika menjabat sebagai raja, Daud seringkali diserang oleh musuh-musuhnya. Hal itu dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Tetapi sekali lagi Allah dengan tangan kanannya menolong. Allah dengan tangan kanannya menopang, sehingga Raja Daud boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan. Sehingga musuh-musuhnya dapat dihalau, musuhnya dapat dipukul mundur. Yang ketiga, walaupun diserang musuh, Raja Daud tetap diberi keselamatan. Kita tahu Bapak Ibu ketika bertempur, ketika menjadi panglima perang, tentunya Raja Daud menjadi incaran bagi musuhnya. Karena di dalam strategi perang, ketika sang komandan atau panglima perang dapat ditaklukkan, prajurit-prajurit yang lain dapat segera dikalahkan. Tetapi Allah dengan kasih-Nya menyelamatkan Daud di dalam segala peperangan yang Raja Daud lakukan. Dan pada akhirnya di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-19 dan 20, karena Raja Daud mengakui bahwa kasih Allah kepadanya begitu besar, sehingga Raja Daud masuk ke dalam bait Allah untuk mengucap syukur atas perbuatan baik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan kesaksian dari sang pemazmur tadi tentang kebesaran Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan, serta kemurahan Tuhan, menjadi panduan bagi hidup kita di dalam menjalankan ibadah, baik ibadah secara bersama, yaitu berjemaat, maupun ibadah kita pribadi, lepas pribadi. Kita mengingat akan kebaikan Allah, kita mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, betapa dahsyatnya kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat akan kebaikan Allah dan menjadikan hal itu sebagai landasan untuk kita bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema yang saya bawakan berjudul Ingatlah Perbuatan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, sudah merasakan atau sudah mengingat perbuatan baik Tuhan? Boleh Bapak Ibu jawab dalam hati masing-masing, karena ini adalah pertanyaan yang sifatnya pribadi, tidak dijawab juga tidak apa-apa. Tetapi kita boleh belajar pada malam hari ini, ketika Laut Tebro dibelah oleh Allah dan dijadikan jalan yang kering untuk perjalanan hidup, perjalanan bangsa Israel, Tuhan pun telah membelah jalan hidup dan kehidupan ini sehingga kita boleh aman berjalan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, ingatlah kebaikan Tuhan. Ketika Allah mencurahkan roti mana dan burung puyuh untuk bangsa Israel sebagai bekal perjalanan, kita pun dihujani oleh hujan berkat. Kita dihujani oleh hujan anugerah. Bentuknya bermacam-macam. Bisa anugerah penyertaan, bisa anugerah bimbingan, bisa berkat kesehatan,
ataupun berkat ekonomi. Ketika kita mendapatkan berkat, terkhusus ketika kita mendapatkan berkat ekonomi, jikalau ada roti mana mungkin kita bisa membeli roti mana. Karena tidak ada roti mana, ya mungkin kita bisa membeli roti Swiss atau Holland Bakery atau Dunkin Donut. Atau kita bisa makan soto, bakso, sate, itu karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, ingat perbuatan baik Tuhan. Jikapun saya mengilustrasikan seringkali hal-hal kecil kita lupa bahwa itu adalah perbuatan baik Tuhan. Misalnya di dalam meja makan ada sepiring nasi padang dengan sayur daun singkong, sayur kol dengan lauk apa yang enak ya? Rendang daging. Bu Yuan bilang rendang daging sama bergedel. Di sebelah kanannya ada 1 gelas air jeruk. Pertanyaannya, apakah kita ingat Tuhan? Apakah kita ingat perbuatan baik Tuhan? Atau yang kita ingat hanya enaknya, rasanya rendang ini? Saya yakin Bapak Ibu Jemaat GKJ akan ingat kebaikan Tuhan. Karena mungkin sebelum makan makanan yang menurut saya lezat ini, kita akan mengucap syukur dengan berdoa. Kemudian tidak ada salahnya kita mengingat bahwa rendang itu enak. Maaf ini kok tiba-tiba membicarakan masalah makan, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita mengingat Tuhan sebagai makanan rohani, kita ingat rendang sebagai makanan jasmani kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ketika Allah memukul gunung batu sehingga keluar sumber air, Allah pun memberi kelegaan kepada kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Allah senantiasa turut campur menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan ketika persoalan-persoalan itu selesai, ada air kelegaan di dalam kesesakan kita, di dalam menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal itu mungkin karena kita dikondisikan kondisi yang enak, kita akan berbicara di dalam hati. Kepada orang lain pun Allah, Tuhan akan melakukan hal yang sama. Tetapi saya yakin jemaat GKJ punya level iman yang lebih tinggi. Tidak hanya di saat yang baik, tetapi ketika pada kondisi yang kurang baik, jemaat GKJ boleh tetap mengingat pekerjaan atau perbuatan baik Tuhan. Lantas bagaimana ketika kita yang sudah di level yang lebih baik dalam hal iman menghadapi kesulitan atau kondisi yang kurang baik? Sebenarnya ada sedikit cara yang sederhana, yaitu dengan membandingkan kondisi yang baik. Bandingkan kondisi yang kurang baik yang kita alami dengan kondisi yang baik saat kita alami. Contohnya, ketika saya atau Bapak Ibu sakit, bandingkan dengan ketika Bapak Ibu sehat. Banyak mana sih di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, tempo kita sakit dengan tempo kita sehat? Tentunya banyak kita sehatnya. Oleh sebab itu ketika kita sakit, tetap ingatlah akan perbuatan baik Tuhan. Untuk mereka yang berjual beli atau sedang berbisnis, ketika dalam keadaan rugi, bandingkan dengan keadaan saat keadaan untung. Banyak mana sih? Banyak untungnya atau banyak buntungnya? Saya kira banyak untungnya. Karena Allah senantiasa mencukupkan
setiap kehidupan kita, setiap usaha kita. Untuk seperti Mbak Elva ketika menempuh pendidikan, ketika mengalami suatu kegagalan atau belum bisa mencapai target, bandingkan dengan ketika Mbak Elva meraih kesuksesan. Itu akan membantu mengingat ada perbuatan baik dari Tuhan. Atau saat ini Bapak Ibu Saudara, saat ini kita dalam keadaan yang kacau, tanda kutip ya kacaunya, kita hidup new normal dengan COVID di sekitar kita. Coba mari kita bandingkan di saat damai tanpa COVID di sekitar kita. Lama mana? Saya sudah ya sekitar 50 tahun hidup damai tanpa COVID, hanya 2 atau 3 tahun ini saja saya merasakan sedikit kacau dengan COVID-19. Tapi di sini saya bisa melihat perbuatan baik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan mengingat kebaikan Tuhan, tentu kita sebagai orang yang beriman akan bersyukur atas segala kebaikan, atas segala kasih Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Hati yang penuh ucapan syukur menyebabkan jiwa kita akan menjadi segar dan menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hidup maupun kehidupan. Di saat kita sedih, di saat kita susah, kita pun tetap mengingat kebaikan dari Tuhan dan tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain mengucap syukur, seperti yang dicontohkan sang pemazmur, beliau memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan. Dan di sini pun kita dituntut juga untuk mau mewartakan, mau menceritakan, atau mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kasih-Nya untuk selama-lamanya. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa di dalam catatan yang saya terima, bahwa di dalam memberi kesaksian tidak diperkenankan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi tetap harus untuk kemuliaan Tuhan. Ceritakan segala perbuatan baik Tuhan, sehingga orang lain juga tahu bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu, sebuah benang merah atau kesimpulan dari renungan kita pada malam hari ini, sang pemazmur mengajarkan kita untuk melihat perbuatan baik Tuhan. Kita pun wajib untuk senantiasa ingat akan perbuatan baik Tuhan. Ketika sang pemazmur mengucap syukur, kita pun harus bersyukur. Ketika sang pemazmur bersaksi, kita pun seyogyanya bersaksi bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Yuan. Terima kasih Pak Didit untuk firman yang begitu indah bagi kita, mengingatkan kita bahwa
Kebaikan Tuhan bagi kita tak berkesudahan dan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari pada lingkungan sekitar kita. Kita akan menanggapi firman tadi dengan kita bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 85. NKB 85 kita akan menyanyikan bait yang pertama dan kedua. Karena kasih-Nya. Tiba saat kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat yang pertama untuk warga yang sakit. Minta kesediaannya Bapak Didit untuk berdoa tentang warga yang sakit. Kemudian doa yang kedua, kegiatan sekolah anak-anak ujian SD dan SMP. Minta kesediaannya untuk apakah Dek Prapti on? Bisa dinyalakan? Oke. Untuk kegiatan sekolah anak-anak yang sedang, terutama yang sedang ujian, baik itu SD maupun SMP, dan anak-anak yang akan menghadapi ulangan akhir semester. Kemudian doa yang ketiga untuk pemerintahan bangsa dan negara, terutama Kota Semarang, mohon kesediaannya Bapak Pendeta Denny Irawan dilanjutkan dengan berkat. Mari kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan satukan hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji sembah, hormat,
dan syukur kami haturkan Ya, kepadamu Ibu doa Tuhan. dulu nanti tak pinjem Engkau ya. Allah yang baik, sungguh baik, amat baik, yang senantiasa mencurahkan segala berkat anugerah di dalam hidup dan kehidupan kami. Allah surgawi, jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun kurang enak badan atau dalam masa penyembuhan, kiranya Kau berkati mereka satu persatu Tuhan, Kau jamah mereka, Kau berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawat maupun dokter yang menangani mereka, Kau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh sehat, boleh kembali pada kondisi yang baik, karena kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan sembuh. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang merawat, kiranya Kau berikan kesabaran, Kau berikan tuntunan sehingga mereka boleh merawat saudara-saudara mereka boleh merawat keluarga mereka dengan hati penuh sukacita. Allah surgawi, demikian permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang sakit. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu Tuhan untuk menghaturkan doa syafaat kami pada malam hari ini. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Mijen Tuhan. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan, kemarin kami sudah boleh merayakan bersama, untuk merayakan Paskah bersama Tuhan di gereja. Kami bersyukur Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan merupakan sungguh luar biasa untuk kami semua, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami semua Tuhan boleh bersukacita di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program, setiap apa yang direncanakan di gereja kami, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk gereja kami, sehingga apa yang sedang kami rencanakan, Tuhan sendiri yang ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Majelis, Tuhan akan memberkati setiap pelayanannya, juga keluarganya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap komisi, setiap panitia dan pelayan gereja Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Denny, beserta keluarga, Tuhan akan memberkati setiap pelayanannya, sehingga dalam setiap pelayanannya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, dan Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk yang masih dalam belajar Tuhan, Tuhan akan memberkati dari tingkat dasar Tuhan, dari TK, juga ada SD, SMP, dan SMA sampai ke perguruan tinggi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan kerajinan di dalam belajarnya, sehingga mereka akan bertanggung jawab di dalam belajarnya Tuhan, sehingga apa yang dilakukan saat ini semuanya adalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati juga untuk anak-anak-Mu yang sudah kembali belajar dengan tatap muka, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan kesehatan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga apa yang dilakukannya semuanya adalah kehendak dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah selesai dalam tesnya, sehingga Tuhan akan memberkati, sehingga Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Begitu juga untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan ulangan akhir semester, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan kesehatan, juga Tuhan akan memberikan kerajinan yang baik, supaya mereka bertanggung jawab, belajar dalam studinya, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh berhasil di dalam studinya, sehingga mereka bisa meraih cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan dalam tangan kasih-Mu, sehingga Tuhan sendiri yang ikut campur tangan di dalamnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia, yang dimana masih dalam keadaan pandemi dan segala situasi politik, ekonomi, dan keadaan sosial yang ada. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan mencurahkan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu sehingga bangsa kami dapat senantiasa mencurahkan cinta kasih-Nya melalui sesamanya. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan sampai jajaran yang paling bawah, RT RW, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa mencurahkan roh tanggung jawab kepada mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka dan menolong mereka, bahkan menuntun mereka dalam memutuskan setiap keputusan-keputusan yang berkaitan dalam kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di bumi Indonesia ini yang terkena bencana alam dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka kehilangan harta benda mereka. Mereka kehilangan sanak saudara mereka, kehilangan famili mereka. Biarlah Tuhan juga mau menolong, memberkati, bahkan menguatkan mereka, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak jauh dari rencana-Mu atas keputusan hidup mereka. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami kalau sebentar akan menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Baik kami akan melanjutkan aktivitas kami ataupun kami akan beristirahat malam. Biarlah Tuhan juga mau memberkati kami, bangunkan kami esok ya Tuhan dalam keadaan sehat untuk melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami. Biarlah apa yang kami lakukan esok hari, Tuhan sendiri yang menolong dan memimpin. Maka dari itu Tuhan berilah berkat bagi kami, dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk Pak Didi, Dik Prapti, dan Pak Pendeta. Tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita akan mengakhirinya, kita akan menutup dalam pujian dari NKB 87, bait 1, 2, dan 3. Junjungan yang kupilih. Yang bagi nerima
Terima kasih untuk Bapak semua yang sudah mengikuti persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai akhir Tuhan memanggil kita. Selamat malam.